Dokter, dokter di. Penjaga pun akhirnya kesal dan menodongkan senjatanya kepada Adil dan juga Raihan. Karena di situ Adil yang tidak tahu apa-apa terus menerobos dan melewati petugas-petugas hingga memancing emosi para petugas. Namun Raihan segera menunjukkan Al-Quran dan surat yang diberikan oleh imam sebagai tanda bahwa mereka sedang perjalanan menunaikan ibadah haji. Setelah melakukan hal itu, penjaga perbatasan akhirnya mengizinkan mereka masuk dan meminta maaf atas kecurigaan sebelumnya. Sama seperti imam yang mereka temui sebelumnya, petugas tersebut pun juga peringatkan bahwa jalur yang mereka lalui sangat berbahaya karena wilayah itu masih dipenuhi konflik dan pemberontak. Petugas itu kemudian memberikan roti sebagai bekal perjalanan dan berdoa agar ibu dan anak tersebut benar-benar bisa keluar dari Suriah dengan selamat. Keduanya pun mulai memasuki wilayah Suriah yang sudah hancur akibat perang. Banyak bangunan runtuh dan bekas tembakan peluru terlihat jelas di berbagai tempat. Meskipun berada dalam situasi sulit, warga Suriah yang mereka temui tetap menyambut mereka dengan baik dan memberikan bantuan serta tempat istirahat selama perjalanan. Hal ini membuktikan bahwa seberat apapun keadaan yang mereka hadapi, mereka tetap berusaha memuliakan tamu yang datang dalam perjalanan tersebut. Para penjaga wilayah juga sudah diberitahu tentang kedatangan Raihan dan Adil, sehingga mereka berusaha memastikan keduanya tetap aman selama melintas di daerah itu. Ketika mereka hendak meninggalkan wilayah Suriah, seorang penjaga memberikan sebuah catatan kepada mereka dan berpesan agar mereka tidak berjalan lurus melewati jalur utama karena di sana terdapat banyak pemberontak dan resiko yang sangat berbahaya. Sayangnya Adil tidak sepenuhnya memahami peringatan tersebut, justru memilih berjalan lurus dan terus melanjutkan perjalanan hingga larut malam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang kemudian mengundang mereka untuk beristirahat di rumahnya sementara waktu. Ketika Raihan dan Adil sedang tertidur, pria itu tiba-tiba merasakan ada bahaya dan segera membangunkan mereka agar bersembunyi. Ketika mereka bersembunyi, terlihat sekelompok teroris datang dan langsung membunuh pria tua tersebut. Teroris itu juga menghabisi anak pria tersebut. Setelah itu, mereka menangkap Raihan serta Adil yang sedang bersembunyi. Mereka pun dibawa ke markas kelompok teroris itu, lalu memeriksa dan bahkan memukul Adil karena mencurigai keduanya sebagai utusan mata-mata. Setelah itu, mereka mengurung Raihan dan Adil untuk sementara waktu sambil menunggu keputusan dari pemimpin mereka. Pada saat itulah seorang wanita yang menjadi penerjemah datang menemui keduanya. Wanita tersebut ternyata juga merupakan tahanan dari kelompok teroris itu dan dipaksa bekerja sebagai penerjemah. Ia kemudian meminta Raihan dan Adil agar suatu hari nanti memberitahu orang tuanya bahwa dirinya masih hidup jika mereka berhasil keluar dari tempat itu. Keesokan harinya, para teroris itu akhirnya melepaskan Raihan dan Adil ke arah perbatasan. Mereka bahkan memakaikan kain kepada Adil dengan alasan agar ia tidak kedinginan. Setelah itu, keduanya berjalan di tengah gurun yang berada tidak jauh dari perbatasan. Para penjaga perbatasan yang melihat mereka tidak langsung mengizinkan keduanya masuk, dan ternyata para teroris tadi telah memasang bom di tubuh Adil dan menjadikan sebuah ponsel remote kontrolnya. Di saat bersamaan, wanita penerjemah yang sebelumnya mereka temui merebut ponsel tersebut lalu melemparkannya ke dalam sumur. Tindakan itu langsung membuat dirinya menjadi sasaran tembakan para teroris. Sementara para penjaga yang mengetahui bom di tubuh Adil langsung berlindung. Mereka harus menunggu tim penjinak bom terlebih dahulu sambil meminta Raihan dan Adil menjauh dari area tersebut. Tidak lama kemudian, tim penjinak bom datang dan langsung memeriksa bom yang terpasang di tubuh Adil. Namun sayangnya bom itu dirantai dan digembok dengan sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dibuka. Jika terjadi sedikit kesalahan saja, bom tersebut bisa meledak kapan saja. Karena situasinya terlalu beresiko, para petugas akhirnya mundur dan meninggalkan gergaji besi berharap sang ibu bisa memotong gembok yang mengunci bom. Perlahan tapi pasti dari tengah hari hingga malam, akhirnya gembok itu berhasil terbuka dan sang ibu pun segera melepaskan bom tersebut dari tubuh anaknya. Akhirnya keduanya pun berhasil selamat dari ancaman tersebut. Mereka kemudian dibawa ke markas penjaga dan para petugas mengatakan bahwa mereka akan mengawal Raihan dan Adil kembali ke Turki karena perjalanan mereka dianggap terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Namun Adil kembali mengingatkan ke ibunya bahwa mereka harus tetap pergi ke Mekah. Keesokan paginya, Adil dan Raihan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan secara diam-diam. Mereka berjalan melewati ledakan ranjau yang dipenuhi dengan ranjau aktif. Para penjaga yang melihat hal itu tidak bisa mengejar mereka dan hanya bisa berdiri sambil menyaksikan keduanya melewati ladang ranjau tersebut. Ledakan demi ledakan terdengar di sekitar mereka. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah mereka bisa melewati ladang ranjau tersebut dengan selamat? Jangan lupa follow akun ini dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya.